Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, kali ini kita akan masuk dalam serial video tentang berbicara di depan umum. Bagaimana menjadi seorang pembicara yang handal. Dan setiap orang pasti bisa menjadi seorang pembicara yang handal. Yang akan kita bahas pada serial video tentang berbicara menjadi seorang pembicara yang handal, kali ini kita akan bahas tentang filler. Apa itu filler? Filler ini adalah yang paling sering atau bahkan hampir setiap orang pernah menghadapinya. Filler itu misalnya adalah kata-kata apa itu ya? Atau kata-kata juga bisa jadi adalah gitu ya, gitu ya, gitu ya. Itu bisa jadi selalu sering kita ucapkan. Kalau memang sesekali, silahkan. Tapi kalau selalu itu kita ucapkan dalam satu sesi pembicaraan, bahkan too much atau terlalu banyak, maka itu akan mengganggu. Sifatnya bukan lagi sebagai filler yang normal, tetapi filler yang malah mengganggu efektivitas kita berbicara. Itu filler. Apakah filler itu bisa kita hilangkan? Saya pun masih sesekali muncul filler. Tetapi kita bisa mengeliminirnya sedikit demi sedikit, bahkan bisa mengurangi, bahkan dalam satu sesi bicara bisa kita kurangin. Sama sekali bahkan kita hilangkan. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama pahami filler itu muncul kenapa. Dan satu lagi, filler itu ternyata juga bukan hanya perkara masalah ucapan. Beberapa pakar bilang filler yang juga selain kata-kata, kalau itu sering dilakukan, maka itu bisa jadi mengganggu. Apa contohnya? Contohnya adalah gerakan tangan yang tanpa kita sadari bisa kita lakukan dan itu mengganggu. Misalnya, sering tidak Anda melihat orang garuk-garuk kepala seperti ini di depan umum saat dia berbicara? Mungkin dia tidak sadari, pun tidak ada yang gatel. Atau mungkin dia sering megang kepalanya seperti ini, pun tidak ada pusing kepalanya. Tetapi, kok dia memegang kepalanya? Atau bahkan teman saya deh kalau kita bicara seperti itu, mengusap-usap muka. Dalam 1 menit atau 2 menit kemudian dia mengusap muka. Bayangkan kalau misalkan dia sampai 10 menit berbicara, itu bisa sampai 5 atau 6 kali. Itu pun kelihatannya kurang elok. Termasuk, mohon maaf, ada teman saya yang dulu ya, seringkali ketika dia berbicara, diskusi, kita dalam sebuah forum, dia bicara itu suka, mohon maaf, garuk-garuk pahanya atau selangkangannya deh. Dan itu tanpa disadari. Dan itu bisa terjadi depan umum. Dan sering kali terjadi. Itu filler juga. Lantas, yuk kita pahami apa sih penyebabnya. Coba, kita sama-sama merenungkan. Kira-kira kalau kita berkata, apa ya? Apa itu ya? Kira-kira, kenapa itu bisa muncul? Yes, salah satunya adalah kita sedang berpikir atau thinking. Saat itu kita membutuhkan jeda waktu. Saat itu otak kita sedang loading. Memang karena otak itu butuh sekitar 50-150 milidetik untuk bisa memproses sesuatu. Sehingga memang kalau kita suplai atas materi itu terbatas, suplai atas materi itu atau kata-kata itu agak lambat, maka yang muncul adalah filler. Itu bisa terjadi. Salah satunya adalah kapasitas loading kita saat itu membutuhkan kata-kata atau kesiapan materi yang ada di otak kita. Apalagi? Yes, ada yang bilang itu kebiasaan. Yes, kebiasaan. Coba nanti kita akan bisa kurangi kebiasaan itu dengan cara apa? Setelah ini kita akan coba cari cara. Kebiasaannya itu apa? Juga biasanya yang paling sering muncul adalah kesiapan. Biasanya karena tidak siap atau ragu. Jadi, karena materinya saya belum terlalu siap nih, belum terlalu menguasai, belum terlalu hafal apa yang saya harus ucapkan, atau ragu-ragu ini benar nggak ya? Kalau saya ucapkan salah atau benar? Seringkali keraguan-raguan itu juga muncul. Jadi filler banyak penyebabnya. Tapi apakah semua penyebab itu bisa kita kurangi atau hilangkan? Yes, kita akan coba. Bagaimana caranya? Pertama adalah karena salah satu filler muncul karena kapasitas kita sedang loading, maka biasanya ada satu yang paling sering saya gunakan adalah jeda. Ambil jeda. Saya ulangi, ambil jeda. Saat kita berbicara, ketika kita berpikir,
masih kita menunggu loading masuk ke otak kita, maka ketimbang kita isi dengan maka Anda bisa perlambat ucapannya dengan mengambil jeda. Ini sedang saya lakukan, lebih lambat pembicaraan saya agar suplai kata-kata masuk ke dalam otak saya dengan lebih lancar. Jeda. Jeda 1 detik, 2 detik, mungkin 3 detik, itu masih agak normal. Untuk bisa kita mengurangi kata Barusan saya akan ngomong tapi saya tarik kata-kata itu dengan membuat jeda. Perlambat kata-kata Anda dengan tetap mempertahankan intonasi, lalu kalau Anda cenderung cepat, tahan. Saya termasuk orang kalau ngomong itu cepat sekali, panjang sekali. Orang yang kenal saya sejak awal, sejak kecil sampai sekarang, kalau saya ngomong tuh, itu seperti lari sprint, bukan maraton. Tetapi dengan proses saya latih sehingga mengurangi kata saya seringkali memperlambat perkataan saya, jeda 1 detik untuk mengurangi kata Kira-kira itu. Atau kalau Anda sudah lulus dari kata maka Anda bisa lihat lagi, seringkali nonton video Anda, kemudian saat itu Anda bisa melihat filler apa lagi selain yang sering muncul. Kalau kan jelas, jelas, apa itu ya? Itu sering kita anggap sebagai filler. Ada lagi kata-kata yang kita seringkali tidak anggap filler, tapi toh itu muncul sering banget. Misalnya di kantor, tim saya, ada yang kalau jadi MC atau kalau ngebicara, itu di akhir katanya selalu muncul, gitu ya? Gitu ya? Jadi gitu ya? Jadi gitu ya? Jadi gitu ya? Jadi gitu ya? Terus itu bisa 10 kali. Apakah itu filler? Selama ini dia tidak menganggap itu filler. Tapi kadang kalau kita mendengarkan terus-menerus, itu seakan-akan mengganggu. Tapi lagi-lagi, kita bisa anggap apakah itu mengganggu atau tidak. Kalau terlalu sering, agak too much, itu bisa kita kurangi. Termasuk dalam tangan kita, aktivitas kita, bahkan kalau Anda juga filler bahkan berupa gestur, bisa jadi ada orang sering maju mundur. Anda sering lihat ya, orang ketika bicara dia maju mundur, maju mundur. Itu filler juga dalam aktivitas, bukan dalam kata-kata. Itu juga bisa kita sadari, kita take a break, perlambat ucapan kita, perlambat gerakan kita. Jeda. Itu penting. Apalagi, latihan terstruktur. Lagi-lagi, setiap orang pasti butuh jam terbang. Yes, saya kan masih baru. Yes, tidak ada yang memaksakan Anda langsung bisa lari ketika Anda baru belajar berjalan saat kita masih kecil. Tapi, seringkali yang saya anggap latihan kita tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu apa? Kita tidak sadari bahwasannya ini mengganggu kita. Maka kita buat. Saya seringkali bikin, apa nih filler yang harus saya kurangi? Sangat banyak sekali. Saya dulu melis sekitar ada 10 filler saya. Filler yang menurut saya kata-kata yang sering kali muncul, tetapi itu menurut saya agak annoying. Itu sering kali muncul. Dan itu saya kurangi sedikit demi sedikit. Ketika merekam sesuatu, ini kayaknya nggak enak nih. Kata-kata ini saya kurangi deh. Ini kata ini nggak enak, saya kurangi deh. Jadi saya menceklis apa yang menjadi kelemahan saya atau filler yang sering kali muncul. Anda kalau lihat video saya misalkan, video di Pondok Harmoni, di channel saya juga banyak video-video yang memang banyak kata e-nya. Itu banyak sekali, tapi saya coba kurangi sedikit demi sedikit. Dengan apa? Take a break, ambil jeda, kemudian saya list mana yang merupakan harus saya kurangi. Ini disebut dengan deliberate training. Deliberate training ini adalah Anda terstruktur. Ibarat kalau main badminton tuh, misalkan backhand Anda nih kurang bagus, maka backhand terus yang Anda latih. Backhand terus yang Anda latih. Backhand terus Anda latih. Kalau kata sering muncul, maka yang Anda kurangi. Muncul kata terus yang Anda kurangi. Muncul sering garuk-garuk kepala, itu yang Anda kurangi. Dan itu lama-kelamaan Anda akan bisa kurangi dengan oke. Atau juga bisa Anda lakukan dengan tarik nafas. Ketika Anda misalkan terlalu cepat ngomong, sehingga otak Anda agak lelah atau capek overloading, maka Anda stop sebentar, tarik nafas. Tarik nafas itu supaya sebenarnya kamuflase.
Kamuflase apa? Anda terlihat tidak sedang berpikir, tetapi Anda seperti sedang menarik nafas atau beristirahat. Itu adalah bagian dari cara yang bisa kita lakukan. Jadi apa? Pertama adalah jeda, yes. Atau perlambat. Jadi jeda dan perlambat ucapan kita dengan tetap menjaga intonasi, ini adalah salah satu cara untuk bisa mengurangi filler. Yang kedua adalah deliberate training. Latihan yang terstruktur. Anda apa yang mau Anda kurangi? Setiap kali ngomong dimanapun, atau training apapun, rekam. Saya selalu minta rekaman sebenarnya setiap kali saya habis sesi training, biasanya kalau ada, saya dengarkan apa yang kurang. Termasuk materi apa yang kurang pas. Slide ini kira-kira kata-kata apa atau slide apa yang bisa saya kurangi. Jadi tidak mesti semuanya tentang filler, tetapi juga termasuk kata-kata yang tidak tepat, diksi yang tidak tepat, atau intonasi yang tidak sesuai. Itu bisa kita kurangi. Kemudian berikutnya apa? Bisa kamuflase dengan tarik nafas. Dan tentunya yang terakhir adalah Anda harus persiapan. Ini yang seringkali dilupakan orang.